129. Nah, saya berasal dari SMAN Negeri 1 Rejang. Nah, teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang evolusi dan teori evolusi. Kalian tahu nggak sih bahwa setiap makhluk hidup itu selalu mengalami perubahan? Bahkan kita bisa melihat loh, contohnya saja adanya perbedaan antara manusia purba dan manusia modern, dan juga adanya perbedaan bentuk variasi dan sifat pada tumbuhan dan jenis-jenis tumbuhan. Nah, dari situlah muncul pertanyaan, mengapa sih setiap makhluk hidup itu selalu mengalami perubahan? Nah, evolusi hadir untuk menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan atau tahapan-tahapan itu bisa terjadi. Dan evolusi juga menjelaskan asal-usul dari keanekaragaman hayati, bagaimana makhluk hidup itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dan mengapa hanya ada beberapa makhluk hidup yang bisa bertahan hingga saat ini. Nah, kita langsung saja ke dalam materinya. Yang pertama, evolusi. Next. Evolusi adalah suatu perubahan yang terjadi secara perlahan dan bertahap. Perubahan ini bisa memakan waktu yang sangat lama, bisa puluhan, ribuan, bahkan jutaan tahun lamanya loh. Nah, evolusi ini tidak hanya terjadi pada makhluk hidup saja, namun evolusi ini bisa terjadi pada makhluk-makhluk tak hidup juga. Jadi, apa aja sih jenis-jenisnya? Yuk kita lihat sama-sama. Next. Yang pertama, ada evolusi berdasarkan objek yang mengalaminya, yaitu ada evolusi kosmik, di mana evolusi kosmik ini adalah perubahan yang terjadi perlahan pada benda-benda tak hidup. Contohnya itu seperti lingkungan tempat kita tinggal, suatu daerah, planet, atau yang lainnya. Lalu yang kedua ada evolusi organik, yaitu perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dari generasi ke generasi. Nah, contohnya itu seperti evolusi jerapah, manusia, burung, dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya ada evolusi biologi. Evolusi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah asal-usul adanya makhluk hidup. Nah, hal ini berkaitan dengan genetik satu jenis makhluk hidup dengan jenis yang lainnya yang berasal dari satu spesies yang sama. Next. Evolusi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mikroevolusi dan makroevolusi. Mikroevolusi adalah perubahan yang terjadi secara perlahan pada tingkat gen yang dari generasi ke generasi berikutnya yang dapat menimbulkan perubahan fenotip pada organisme dalam suatu populasi. Selanjutnya ada makroevolusi, yaitu perubahan secara perlahan dan bertahap yang menyebabkan terbentuknya suatu kelompok baru di dalam suatu takson. Next. Nah, lalu ada evolusi berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Evolusi berdasarkan akibat yang ditimbulkan yang pertama ada evolusi progresif. Evolusi progresif ini terjadi memungkinkan suatu spesies itu tumbuh dan berkembang menjadi banyak. Nah, contohnya itu seperti evolusi burung, jerapah, manusia, dan lain sebagainya. Lalu ada evolusi regresif. Evolusi regresif itu adalah memungkinkan terbentuknya suatu spesies namun tidak bisa bertahan hidup lebih lama atau bisa juga menuju kepunahan. Contohnya itu seperti evolusi dinosaurus. Next. Selanjutnya ada evolusi berdasarkan jumlah spesies yang berevolusi. Yang pertama itu ada divergen evolusi. Divergen evolusi itu berasal dari satu spesies yang nantinya berkembang menjadi banyak. Contohnya itu seperti evolusi burung. Nah, lalu ada konvergen evolusi. Konvergen evolusi adalah evolusi yang berasal dari beberapa macam spesies yang nantinya akan mengalami penyusutan. Contohnya itu seperti evolusi reptil. Next. Nah, selanjutnya teori evolusi. Awalnya evolusi ini hanyalah dugaan sementara. Namun semakin berkembangnya banyak tokoh-tokoh dan ilmuwan yang mempelajari tentang teori evolusi sehingga memunculkan hipotesa-hipotesa baru, dan hipotesa-hipotesa baru itu yang nantinya akan membentuk sebuah teori evolusi. Next. Nah, adapun tokoh-tokoh yang mulai mengembangkan atau mulai memberikan pemikirannya tentang evolusi. Yang pertama itu ada Plato. Plato itu menyatakan bahwa adanya pencipta yang menciptakan dunia dari kehancuran dan ia memikirkan bahwa menciptakan para dewa yang nantinya para dewa itu akan menciptakan manusia dengan berjenis kelamin laki-laki. Nah, jenis kelamin laki-laki nanti ketika ia meninggal itu akan bereinkarnasi menjadi perempuan ataupun hewan. Nah, lalu yang kedua ada Copernicus Galileo. Copernicus Galileo adalah ilmuwan yang menyatakan bahwa
pusat rotasi itu ada di matahari, bukan di bumi. Dan ia juga menjelaskan bahwa dunia fisik dan organik itu diatur oleh hukum-hukum alami. Selanjutnya ada Aristoteles. Aristoteles ini menyatukan semua organisme menjadi skala alam yang organisme dari tingkat yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Next. Selanjutnya ada juga Ernest Darwin. Ernest Darwin ini menyatakan bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki asal usul yang sama dan respon fungsional itu diturunkan kepada keturunannya. Lalu ada juga Baron George Cuvier itu menjelaskan bahwa kepunahan suatu spesies itu akan digantikan oleh spesies yang baru, dan kepunahan fauna itu disebabkan adanya bencana alam yang nantinya akan disusul dengan spesies-spesies yang baru yang akan muncul. Next. Nah, dari evolusi ini tadi, Darwin mulai tertarik untuk menjelajahi tentang evolusi. Jadi adapun di sini perjalanan Darwin dalam menemukan teori evolusi. Charles Robert Darwin itu lahir pada tahun 1809 dan pada tahun 1831 dia berlayar dengan kapal HMS Bengal selama 5 tahun. Dan disitulah perjalanan teori Darwin dimulai. Penemuan baru di Kepulauan Galapagos. Nah, Darwin itu menjelajahi pulau-pulau untuk mencari peta navigasi laut. Nah, ia belum sampai di Kepulauan Galapagos. Di Kepulauan Galapagos ini, ia menemukan banyaknya tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang tidak sama di tempat-tempat lainnya. Contohnya itu seperti burung finch. Next. Nah, ini dia adalah beberapa burung finch. Nah, si Darwin ini menemukan 14 spesies burung finch yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan hewan yang ada di Amerika Selatan. Namun ada beberapa perbedaan seperti dari bentuk paruhnya ataupun cara makannya. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah Geospiza magnitorus, yaitu adalah spesies burung finch yang hidup di tanah dan memakan biji-bijian sehingga paruhnya berukuran besar. Selanjutnya ada Camarhurus parvulus, itu adalah hewan yang adalah burung finch yang berspesies memakan serangga yang ada di pohon. Lalu ada Camarhurus pallidus, itu adalah spesies burung finch yang memakan serangga juga, namun ia menggunakan alat seperti duri kaktus ataupun ranting-ranting kecil untuk mengorek-ngorek kayu yang terdapat serangga. Next. Nah, dari situlah Darwin mulai menemukan evolusi. Ia berpendapat bahwa evolusi itu terjadi karenanya adanya seleksi alam, di mana hewan-hewan yang memiliki adaptif lebih tinggi itu akan dapat bertahan hidup dan berkelanjutan. Selain itu, hewan-hewan yang kurang adaptif itu akan mati dan menuju kepunahan. Salah satu contohnya tadi itu adalah burung finch. Awalnya Darwin berpikir bahwa burung finch itu adalah burung yang berasal dari Amerika Serikat, namun ia berpindah tempat ke Kepulauan Galapagos karena mungkin ada suatu perubahan yang membuat ia tidak bisa beradaptasi, seperti mungkin adanya perubahan iklim, perubahan suhu, atau yang lainnya. Nah, burung finch di Kepulauan Galapagos itu juga tersebar di berbagai daerah. Mengapa ia tersebar? Karena ia mencari suatu lokasi yang memang sesuai dengan keadaannya. Mengapa burung finch itu tersebar? Itu disebabkan karena mungkin ia sedang mencari lingkungan yang cocok untuk beradaptasi. Contohnya itu beradaptasi pada suhu, udara, kelembapan, bahkan sampai makanan. Nah, dari situlah seleksi alam itu muncul sebagai teori baru. Next. Nah, setelah dari Kepulauan Galapagos tadi, Darwin itu kembali ke Inggris, di mana di Inggris ia mulai menyusun teori-teorinya menjadi sebuah buku. Nah,
hal itu dilakukannya selama 20 tahun. Selain meneliti, dia juga banyak membaca buku-buku yang bisa menginspirasinya tentang evolusi. Lalu muncullah sebuah buku yang berjudul On the Origin of Species yang ditulis oleh Charles Darwin dan pertama kali diterbitkan pada 24 November 1859 di Inggris. Nah, isi utama dari buku ini itu menjelaskan tentang makhluk hidup itu memiliki banyak variasi. Lalu setiap spesies yang ada sekarang itu berasal dari spesies atau macam-macam jenis dari hewan sebelumnya. Dan juga individu yang paling mampu beradaptasi dalam lingkungan lebih mungkin bertahan hidup dan berkembang biak. Lalu ada juga sifat yang menguntungkan akan diturunkan ke generasi berikutnya. Nah, itulah tadi tentang isi-isi dari teori Darwin. Next. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi pada kali ini, izinkan saya membacakan kesimpulan. Yang pertama, sebelum adanya teori Darwin, banyak tokoh-tokoh dan ilmuwan itu mengungkapkan tentang evolusi. Contohnya itu seperti Plato, Copernicus Galileo, Erasmus Darwin, dan Baron George Cuvier. Dan yang kedua, Darwin itu menyatakan bahwa evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam, di mana hewan yang memiliki adaptif lebih tinggi atau lebih banyak itu akan bertahan hidup, sedangkan yang kurang adaptif itu akan mengalami kepunahan. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.